Salam sedulur semua, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita ketemu lagi di masih seputar bincang fenomenal. Bincang santai ya, Mak? Bincang fenomenal. Bincang fenomenal yang sekarang lagi jadi permasalahan yang masalah atau bukan ya ini ya, Mo, tapi yang jelas jadi pembicaraan di masyarakat. Ya masalah ya bukan. Ya masalah bisa ya bukan. Masalah. Ya. Oke. Bisa bukan. Apa ini, Mo? Ya itu tadi yang masalah dan yang bukan itu tadi. Seputar ini ya, Mo. Kesehatan, kemanusiaan, ya kan? Kemudian vaksin tentang bela negara. Oh iya. ada unsur itu ya, Mak? Ada unsur itu. Oke. Banyak. Tentang vaksin COVID-19. Romo, ini ada yang menolak, ada yang menerima tentang vaksin itu. Kalau menurut saya nih, Mo, kalau menurut saya penolakan itu juga ada macamnya, ada alasannya. Ada alasannya. Yang pertama, ternyata ini yang paling gokil ini, Mo. Ternyata karena dia takut jarum suntik. Takut jarum suntik, sehingga menolak, mati-matian dia menolak, nggak mau divaksin. Karena sebenarnya adalah dia takut jarum suntik. Kemudian yang kedua, dia takut setelah divaksin nanti justru malah kenapa-kenapa itu ya mungkin malah tambah sakit atau bagaimana, yang dulunya tidak kena COVID malah tertular COVID atau bagaimana karena dimasuki vaksin itu gitu. Kemudian yang ketiga adalah menolak karena mereka merasa tahu bahwa ini adalah permainan politik, bisnis dan sebagainya itu, Mo. Itu yang saya baca ya, Mo. Itu. Nah, kalau menurut Romo ini sebenarnya bagaimana, Mo? Pendapat Romo tentang vaksin, penerimaan dan penolakan ini kalau menurut Romo seperti apa? Itu kalau saya pribadi, saya siap disuntik. Ya, saya sepakat untuk divaksin. Kapanpun siap. Nah, tapi kalau tadi diomongin ada 3 hal ya. Yang pertama takut jarum suntik. Ya. Nah, ini urusannya monggo, dia itu berarti artinya dia itu mau divaksin, tapi takut jarum suntik. Asal bentuknya tidak suntikan. Ya, artinya dia itu seorang yang fobia itu ada caranya untuk mengatasi. Nah, tapi yang kedua, nah ini yang kedua adalah kekhawatiran. Nanti kalau setelah divaksin justru malah kenapa-kenapa gitu loh. Ya. Nah, saya justru malah heran terhadap orang semacam ini. Jika gini loh, jika dalam satu pertempuran, ya, dia belum bertempur berarti sudah takut kalah. Ibaratnya itu. Belum bertempur, dia sudah takut kalah. Satu itu. Kedua, dia sudah tidak percaya dengan obat itu apa. Padahal yang ngasih dokter, yang legalitasnya sudah ketahuan, izinnya sudah ketahuan. Nah, ada apa dengan ini? Gitu kan? Tentunya saya yakin orang yang dengan alasan yang kedua ini tidak melulu takut akan efeknya. Takut akan efeknya. Namun yang ketiga tadi apa? Ya, yang ketiga bahwa ini orang yang merasa tahu bahwa ini permainan politik, ini bisnis dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang politik itu sendiri, ya kan? Orang politik sendiri yang ngomong semacam itu, dia tahu dunia politik. Kalau saya satu sebagai orang biasa, ya orang biasa pada umumnya, di mana kita percaya dengan pemerintah yang sudah berupaya keras, ya, adanya pandemi ini berusaha agar tetap
masyarakatnya sehat, menyelamatkan rakyatnya. Ya. Dengan pesan obat vaksin sekian jumlahnya, tentunya itu juga anggaran, ya kan? Nggak sedikit anggaran semacam itu. Untuk apa? Untuk kesehatan rakyatnya. Itu kemanusiaan. Dan contohnya sudah jelas, contohnya pemimpin kita sendiri disuntik nomor pertama, para pemimpin daerah, para dokter, para ini semuanya itu. Goblokannya aja, saya suka goblokannya aja. Ya. Disuntik untuk sehat, mosok nggak mau. Gitu kan? Untuk sehat. Itu goblok, benar-benar goblok. Mosok buat sehat agar tidak terjangkit penyakit ini, masa nggak mau? Berarti dia ada maunya. Gitu kan? Berarti dia ada maunya, gitu kan? Nah, terus gini. Sehat. Ketika sehat, kita itu bisa bela negara. Kita bisa membantu orang-orang yang butuh bantuan. Ya kan? Pasti dalam situasi pandemi semacam ini orang akan bergotong royong. Wah, membantu sini ada apa, tetangga apa itu kelihatan sekali kan. Kemudian malah ada orang politik, malah ada yang sosok-sosok yang semestinya tidak ngomong negatif. Menolak itu ya? Kok malah menolak? Apa dia nggak percaya adanya penyakit ini? Contoh sudah ada. Yang tidak percaya? Yang nggak percaya kelipuk, ya kan? Yang nggak mau ini sudah ada. Masih nggak percaya, masih mempersoalkan vaksin itu sendiri, dari mana datangnya, ya kan? Halal haram atau enggak. Bro, ini obat bro, agar kalian itu selamat, sehat, bisa terus berjuang sesuai keinginannya masing-masing, gitu loh. Ini goblokannya aja. Jadi ketika disangkut pautkan dengan bahasa politik, itu yang ngomong orang politik. Ompol-ompolan, tahu ompol, omong politik. Jadi kalau orang biasa nggak akan, udah yang lain ngomong gitu saya nggak denger lah. Mau ngomong apa-apa, ini vaksin untuk kesehatan masyarakat, untuk Indonesia sehat, jadi perlu didukung ya. Yang tidak mau divaksin ya ini, sudah ya. Kalau saya pribadi ya sudah, ntar rasain aja. Ngapain gue pikirin, ntar sakit juga ketahuan kok, gitu loh. Ketahuan kok. Apalagi habis divaksin kan ada sertifikat udah divaksin. Sebagai bukti bahwa dia sudah ya kan. Jika kita kemana-mana kita bisa membuktikan saya sudah divaksin. Artinya tidak bertele-tele. Itu kekuatannya lebih dari swab ya, Lebih dari swab ya. Apa itu enggak percaya? Kita itu pengen cepet bangkit. Kita itu pengen cepet melawan. Udah banyak dokter yang gini-gini, udah politikus gini. Udahlah, kita itu pengen sehat, pengen perekonomian kembali, pengen kesejahteraan kembali, pengen seperti kemarin, nggak usah aneh-aneh gitu loh. Itu. Jadi jelas bahwa sekarang ini kan vaksinnya saja masih sedikit ya, belum semuanya bisa terpenuhi vaksinnya itu. Enggak apa-apa. Itu masih proses. Itu masih proses pengadaan. Belum semuanya, dan itu sudah dikategorikan ya, Mo. Jadi usia sekian, sekian itu sudah dikategorikan. Sudah sangat elok, udah bagus, terprogram dengan baik. Hanya saya juga heran kok bisa orang-orang itu ya bisa ngomong semacam itu. Ntar kalau kena baru gitu kan. Jadi seperti yang disampaikan Romo tadi, bahwa kita sehatkan diri kita dulu, baru nanti kita bisa membantu orang lain, kan gitu toh. Dan ingat ya, bahwa orang yang belum divaksin walaupun dia itu sehat, kan ada istilah OTG.
kita walaupun sudah nih ada jarak ya, kita tadi pakai masker karena situasi aman tidak di kerumunan, maka kita lepas. Ketika di kerumunan kan kita nggak tahu Bu Tete sudah kena atau belum, saya udah kena, dan keluarga gimana. Ini loh, kita sayangi keluarga kita, sayangi diri kita, sahabat kita, tetangga kita. Itu nggak usah ngomong yang ini untuk sehat. Ya, satu yang mungkin bisa ini ya, bisa dari yang disampaikan Romo, saya bisa nangkep sedikit gini. Apa yang bisa kita perbuat untuk negara ini? Ya. Kalau divaksin saja tidak mau. Ya. Artinya saya mikir gini. Seorang patriot sejati, apapun pasti membela negerinya. Ya. Kalau dalam pewayangan Kumbokarno, right or wrong is my country, ya kan? Tapi ketika mereka ucuk-ucuk gini, kalau saya berpikir, gitu ya. Siapa sih ini orang yang ngomong kayak gini? Ini siapa sih mereka dulunya itu loh. Kamu mungkin sedikit yang bisa saya resume dari apa yang disampaikan Romo tadi, bahwa ayo kita mulai berbenah diri dengan kita mau divaksin, kemudian kita bangkit dari keterpurukan ini, kita bangun lagi negeri ini dalam, kalau kita bisanya lingkup kecil ya, dari lingkup yang paling kecil gitu ya. Romo minta waktunya, mungkin bisa memberikan pesan-pesan untuk generasi muda. Ketika mau divaksin, artinya itu sudah membela negeri, membela negara. Orang yang mau divaksin adalah patriot sejati bangsa ini. Udah. Matur nuwun. Terima kasih. Demikian sedulur semua perbincangan kita. Ada kurang lebihnya itu hal yang biasa karena ini perbincangan warung kopi. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pengetahuan, satu istilahnya masukan pandangan buat kita semua yang masih ragu dengan apa itu vaksin. Demikian perbincangan kami. Salam.